Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali ya. Untuk saat ini kita akan membahas materi yang ketiga tentang regresi linear sederhana. Langsung saja masuk ya. Jadi model regresi linear sederhana itu merupakan suatu model yang parameternya linear ya. Dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, ini menyangkut atau menjelaskan tentang hubungan antara satu variabel Y itu variabel terikat ya, variabel tak bebas atau variabel dependen dengan variabel X. Variabel X itu variabel bebas, variabel independen ya. Nah, persamaan regresi yang hanya terdiri dari satu variabel bebas, maka model tersebut dinamakan dengan regresi linear sederhana. Sedangkan untuk yang variabel bebasnya lebih daripada satu variabel bebas, maka model tersebut disebut dengan regresi linear berganda ya teman-teman ya. Nah, di sini kita asumsikan ya, agar lebih jelas ya teman-teman ya. Di mana regresi pada dasarnya ada menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih daripada variabel independennya. Kita akan memberi ilustrasi tentang regresi sederhana ya, terdiri dari satu variabel independen. Contohnya, dalam model pendekatan yang tradisional ya, dikemukakan oleh Dornbach bahwa perubahan harga saham dipengaruhi oleh nilai tukar. Misalnya, nilai tukar rupiah ya terhadap dolar Amerika Serikat mengalami apresiasi atau kenaikan, atau si rupiah ini menguat, sedangkan dolar mengalami penurunan atau depresiasi. Maka harga saham di Bursa Efek Indonesia itu mengalami penguatan. Karena nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar, maka harga saham di Bursa Efek Indonesia juga mengalami penguatan. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi, maka harga saham di Bursa Efek Indonesia juga mengalami penurunan. Nah, kita asumsikan bahwa terdapat hubungan yang linear antara harga saham dan nilai tukar. Nah, maka hubungan linear itu kita dapat masukkan ke dalam fungsi ya. Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y adalah variabel dependen atau variabel terikat, sama dengan A adalah konstanta, B sama dengan X1 plus E ya, E ya. Oke. Nah, kita langsung untuk praktek ya teman-teman. Teman-teman buka saja untuk di sini data tentang hubungan antara nilai penjualan produk ya. Penjualan produknya itu adalah Y dengan biaya promosi X. Jadi kalau misalnya judulnya itu, kalau deskripsi pengaruh biaya promosi terhadap nilai penjualan produk pada perusahaan A, B, dan juga C ya. Kita akan menganalisis apakah terdapat pengaruh ya antara variabel X dan variabel Y, di mana hipotesis nolnya itu adalah tidak terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y, sedangkan hipotesis satunya adalah terdapat pengaruh antara variabel X, yaitu terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap nilai penjualan produk pada perusahaan ABC. Oke, kita buka SPSS-nya ya. Untuk filenya bisa di via Excel ya teman-teman ya, yang sudah saya share. Kita copy paste saja nanti ya. Kita masuk ke Excel-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman mulai copy dari angka 23 ya. Kemudian ke bawah sampai 98 ini ya. Kemudian di blok semua sampai ke samping ya. Setelah itu teman-teman klik kanan, kemudian copy ya. Kemudian teman-teman pastekan di SPSS-nya.
Nah, seperti ini ya. Di variable v-nya kita rubah. Tadi x ya, untuk variabel pertamanya adalah promosi, sedangkan y adalah sales atau penjualannya. Untuk tabnya numerik, biarkan saja tetap, void-nya tetap, desimalnya kita nolkan saja. Kemudian untuk misalnya kita rubah jadi skala. Oke, datanya seperti ini saja teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke data view, seperti ini. Kemudian kita klik analyze, ya. Kemudian kita klik regression, kita uji langsung untuk regresi linear sederhana. Kemudian kita klik linear. Promosi variabel X itu masuk ke variabel bebas atau independen. Kemudian Y, sales atau penjualan, kita masukkan ke variabel dependen. Seperti ini. Bentar ya, teman-teman barangkali tidak terlihat. Sebentar. Oke, kemudian setelah itu kita klik OK ya. Nanti hasilnya akan keluar ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, teman-teman di sini ada 4 tabel ya. Ini variabel enter, remove, ini abaikan saja. Ini model summary. Dalam regresi linear sederhana atau berganda kita akan membahas 3 uji ya. Yang pertama uji koefisien determinasi, KD ya. Itu besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu nanti diwakili oleh tabel model summary. Kemudian untuk uji F ya. Uji F itu oleh tabel ANOVA ya. Kemudian uji T, uji parsial ya. Itu nanti oleh tabel koefisien ya teman-teman ya. Ini hasilnya. Saya masuk ke poinnya sebentar. Jadi kita sudah lakukan uji teman-teman ya. Dan seperti ini caranya ya. Nah ini hasilnya. Nah KD itu adalah koefisien determinasi. Rumus awalnya adalah KD sama dengan R square dikali 100%. Nah kita ambil dari sini ya, R square. Jadi koefisien determinasi 0,889 kali 100% hasilnya 88,9%. 88,9% ya. Jadi besarnya pengaruh variabel biaya promosi variabel X terhadap nilai penjualan produk atau variabel Y sejumlah 88,9%. Sedangkan sisanya 11,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar daripada penelitian ya. Kemudian untuk uji F ini adalah uji secara simultan ya teman-teman. Uji secara serentak. Nah ini uji ANOVA ya. Syarat untuk lulus uji F ini adalah apabila F hitung lebih daripada F tabel dan signifikansinya kurang daripada 0,05. Teman-teman lihat di sini. Uji F-nya nilainya 152,51, signifikansinya 0,000. Untuk memudahkan dalam melihat, teman-teman lihat signifikansinya saja ya. Signifikansinya ini 0,000, artinya dia kurang daripada 0,05, maka uji F-nya itu lulus ya. Uji F-nya itu lolos.
Kemudian uji T. Uji T lihat di X promosi ya. Lihat di sini T hitungnya adalah 12,331, signifikansi 0,00. Syarat untuk lulus uji T adalah T hitung lebih besar daripada tabel, signifikansi kurang daripada 0,05. Lihat secara mudah, lihat signifikansinya saja di sini 0,00, berarti dia di bawah 0,05. Maka dari itu uji T juga lulus ya. Nah, akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa yang diterima adalah H1 ya. H0 artinya ditolak ya. H0 itu tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, itu ditolak. Yang diterima adalah H1. Jadi terdapat pengaruh biaya promosi terhadap penjualan produk pada perusahaan PT ABC ya. Nah, kemudian teman-teman masukkan tuh nilainya ke dalam rumus awal. Yang Y sama dengan A plus BX plus E ya. Nah, Y sama dengan 45,528, ini didapat dari nilai konstanta teman-teman ya. Dari sini. Dari nilai B ini yang konstan 45,528 ditambah 4,917X ya. Ini variabel bebasnya. 4,917X nilainya dapat dari sini ya. X promosi yang nilai B ini X promosi 4,917. Jadi Y sama dengan 45,528 plus 4,917X ya. Nah, dari sini kita bisa analisa bahwa terdapat pengaruh positif ya antara Y dan juga X. Nah, jika biaya promosi naik, X-nya ini kita ganti menjadi naik Rp1 ya. Jadi angka 1 misalnya. Dari angka 1, kemudian nilai Y-nya itu kurang lebih sekitar 49 ya. Nah, kalau misalnya ada kenaikan, X-nya itu diganti jadi 10, jadi 49,17 ya. Maka di sininya jadi sekitar kurang lebih 94. Artinya ketika biaya promosi naik, maka penjualan pun naik. Apabila biaya promosi turun, maka pembiayaan nilai penjualan akan turun. Itu hubungannya berarti hubungan yang positif ya antara X dan juga Y. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini untuk model regresi linear sederhana. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.